Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Oke, sudah lama kita nggak bertemu di kelas ya. Jujur Bapak sudah rindu pada kalian. Bahkan eh, agak lupa membayangkan wajah-wajah kalian itu. Tadi ketika Alia masuk, Alia ini yang mana wajahnya yang kayak apa ya? Oh ternyata nongol, oh iya ini Alia, betul. Kalau Yusuf, Bapak nggak heran, Yusuf itu sering duduk di depan, jadi Bapak membayangkan Yusuf sudah tahu gitu. Anissa apalagi tetangga tahu, tapi Alia bingung, Alia ini yang mana ya gitu. Nah, ternyata dengan adanya Zoom ini bisa apa namanya, bisa mengingat kembali. Oke anak sekalian, di apa materi-materi yang sebelumnya tentu kalian sudah mempelajarinya dan kata Yusuf 60 sampai 70% paham. Kata Anissa 60% paham. Mudah-mudahan beneran. Kalau Alia kira-kira berapa persen Alia? 100 bagus. Ya, 100%. Oh, bukan. 40%. Yang 60% cari dari mana? Oh, lah iya, lalu sisanya kan 60% tuh. Dicari dari mana tuh pahamnya? Ya sudah. Iya, sudah. Apapun sekarang zaman kalian ini udah enak ya, bisa belajar dari mana saja. Nah, anak sekalian, eh di pelajaran yang lalu Bapak akan review sedikit. Kita belajar tentang peraturan perundang-undangan. Ya, ada berapa Anissa? Peraturan perundangan yang ada di Indonesia? Ada berapa peraturan peraturan perundangan di Indonesia? Jumlahnya ada berapa? Oh ini termasuk yang 40% ini nggak tahu ini ya. Coba ke ayo coba. Kalau nggak tahu jumlahnya, coba sebutkan salah satu dari peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nggak hafal. Coba Yusuf. Ada berapa, Yusuf? Alia, ada berapa Alia? Nggak tahu juga ya. Ya ini termasuk yang 40% berarti. Oke, Bapak jelaskan ya. Nanti dipelajari lagi di Google Classroom-nya ya. Anak sekalian, berdasarkan perhatikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berapa, Sub? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang peraturan perundangan di Indonesia, bahwa peraturan perundangan di Indonesia itu ada tujuh ya, satu dua tiga empat lima enam tujuh, ada tujuh jumlahnya. Anissa, Alia, Yusuf ya, Aisel kalau kamu mendengarkan ini sambil tidur kali kayaknya Aisel nih. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar. Ini yang paling tinggi ya, Undang-Undang Dasar. Urutan yang nomor satu adalah Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR biasanya disingkat TAP MPR. Yang ketiga adalah Undang-Undang garis miring Perpu. Tahu kepanjangannya Perpu? Ada yang tahu? Perpu. PERPPU. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Oke. Berapa tadi? Nomor 3. Nomor 3 tadi apa? Nisa, nomor 3 tadi apa? Hmm. Sub, nomor 3 tadi apa, Sub? Barusan, Sub. Alia, nomor 3 tadi apa barusan? Nggak kedengaran suaranya Alia. Nomor satu apa? Coba semuanya bareng. Nomor satu yang paling tinggi. Iya.
Ada dasarnya ya, bukan undang-undang ya. Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu urutan yang pertama. Yang nomor 2 apa tadi? TAP MPR. Nomor 3? Iya. Nomor 3 apa? Sebelum Perpu. Undang-Undang strip Perpu. Ya. Undang-Undang strip Perpu. Ya, nanti dipelajari lagi ya. Nah, itu yang nomor 3. Nomor 4 PP. Apa kepanjangannya PP? Peraturan Pemerintah. Ya, nomor 4 PP, Peraturan Pemerintah. Nomor 5 Perpres. Apa Perpres? Peraturan Presiden. Nomor 6 Perda Provinsi. Apa Perda? Peraturan daerah. Peraturan daerah, provinsi. Dan yang nomor 7 Perda Kabupaten Kota. Peraturan daerah kabupaten dan kota. Nah, ada 7 ya, ada 7. Diingat-ingat. Nah, ini berarti belum paham nih apa yang dibaca ya. Di video Bapak ada semua itu. Nanti dilihat lagi di video Bapak semua di materi sebelumnya ya. Sub, Alia, Anissa, Aisel ya, dipelajari lagi. Ini menunjukkan kalian belum memahaminya. Nah, perhatikan siapa yang membuat 7 peraturan ini. Kalau Undang-Undang Dasar yang nomor 1 yang membuat adalah dirumuskan oleh BPUPKI melalui sidangnya yang nomor 1. Masih ingat tanggal berapa sidang BPUPKI yang pertama? Tanggal 10 sampai 17 Juli 45. Ya, kalau sidangnya yang pertama membahas dasar negara Pancasila. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, sidangnya yang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 10 sampai 17 Juli 45. Itu yang merancang adalah BPUPKI. Sementara yang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah PPKI. Itu ada semua di pelajaran sebelumnya ya, nanti dibaca lagi. PPKI. Apa kepanjangannya PPKI? Ada yang ingat? Ya. No. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, siapa ketuanya? Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45, 1 hari setelah Indonesia merdeka, melalui sidang PPKI yang pertama. Ini sidang PPKI, bukan BPUPKI, ya. Sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 45. Di sidangnya yang pertama itu memutuskan 3 hal. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 45 yang dirancang oleh BPUPKI. Yang kedua hasilnya ya, memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Ya, dan yang ketiga membentuk Badan Komite Nasional. Ini 3 ini. Tapi fokus kita yang pertama ya, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nah, jadi anak sekalian, Undang-Undang Dasar 1945 itu dirumuskan oleh BPUPKI, ditetapkan oleh PPKI, ya.
Dan yang boleh melakukan perubahan atau amandemen, adalah MPR. Paham? MPR. Jadi MPR apa? Tugasnya melakukan perubahan. Nah, sampai sekarang MPR itu sudah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 kali. Mulai tahun 1999 sampai tahun 2002. Berapa kali tadi? 4 kali. Ya. Nah, maka ada sebutan 2 Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 45. Itu namanya Undang-Undang Dasar 45 yang asli, original. Paham anak sekalian ya? Dan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen tahun 2002. Bukan disebut tidak asli, bukan. Ya, yang tahun 2002 itu bukan tidak asli, tapi Undang-Undang Dasar amandemen. Nah, salah satu perbedaannya antara Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan yang amandemen adalah bagian-bagiannya. Perhatikan. Kalau Undang-Undang Dasar 45 yang asli, bagiannya ada 3. 1, pembukaan. Ya. Yang kedua, batang tubuh atau isi. Yang pasal-pasal itu namanya batang tubuh atau isi. Dan yang ketiga adalah penjelasan pasal-pasal. Ini kalau Undang-Undang Dasar yang apa tadi? Yang asli. Alia, yang asli ditetapkan tanggal berapa tadi? Yang asli ditetapkan tanggal berapa? Nggak kedengaran suaranya Alia ini. Iya. Loh. Mana Bapak nggak pernah menjawab ngomong tanggal 27. Coba Anissa. Tanggal berapa Anissa? Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu ditetapkan tanggal berapa tadi? Ya, betul. Oleh siapa Anissa? Siapa yang menetapkan tadi? Bagus, betul. Oleh PPKI tanggal 18 Agustus 45 pada sidangnya yang keberapa? Sidang PPKI yang berapa tadi? Ada yang tahu? Ayo jawab. Hah? Apa, Sub? Iya, bagus. Sidang PPKI yang pertama. Oke, Bapak lanjutkan. Shirley, Sisil, selamat datang. Ayo, semuanya mukanya diperlihatkan. Nggak sopan. Gurunya lagi ngomong tapi muka kalian nggak ada. Ayo, nah begitu. Hafiz Maulana. Ayo, diperlihatkan mukanya. Oke, perhatikan ya. Jadi, Undang-Undang Dasar 45 yang asli yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 itu punya 3 bagian. 1, pembukaan. Yang kedua, batang tubuh atau isi, pasal-pasal itu ya. Lalu kemudian penjelasan. Pembukaan terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Yang kedua, kalau isinya terdiri dari 16 bab dan 37 pasal. Berapa bab? Berapa bab tadi? Ya, 16 bab dan 37 pasal. Ya. Itu kalau Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, setelah amandemen atau apa tadi? Perubahan tahun 1999 sampai tahun 2002, ya, sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar 45 itu diubah. Bagiannya menjadi 2 saja.
yaitu pembukaan dan batang tubuh. Ya, Sob ya. Jadi dua. Satu, pembukaan. Dua, batang tubuh. Pembukaannya sama, persis dengan Undang-Undang Dasar yang asli tadi. Sementara kalau batang tubuhnya berubah, ya, berubah. Nurjana, perlihatkan mukanya. Batang tubuhnya berubah. Yang asalnya 16 bab menjadi 21 bab. Pasalnya yang asalnya tadi 37 bab menjadi 73 bab. Bapak ulangi lagi. Ya. Di Undang-Undang Dasar yang amandemen itu hanya 2 bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Pembukaannya tidak berubah dan memang tidak boleh diubah oleh siapapun. Ya, dan yang kedua, batang tubuh. Batang tubuhnya 21 bab dan 73 pasal. Nah, kalau dulunya asalnya berapa? Pasalnya 37. Ya. Babnya asalnya 16. Babnya 16 jadi 21. Sementara kalau pasalnya dari 37 menjadi 73. Nurjana, speakernya dimatikan dulu. Speakernya dimatikan dulu. Nah, begitu. Kalau nanti disuruh menjawab, baru bisa ngomong ya. Oke, anak sekalian ya. Itu Undang-Undang Dasar. Sekarang yang kedua, ketetapan MPR atau disebut dengan TAP MPR. TAP MPR itu, anak sekalian, ditetapkan oleh MPR. Ya. Siapa MPR itu? MPR itu kepanjangannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggotanya dari mana? Anggota MPR itu adalah semua anggota DPR dan semua anggota DPD. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Kedua-duanya digabung menjadi MPR. Paham ya? Nah, MPR itu menetapkan ketetapan MPR. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, masih ingat apa tadi yang ketiga? Undang-undang. Undang-undang garis miring Perpu. Undang-undang itu ditetapkan oleh DPR bersama Presiden. Ya. Undang-undang itu untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar yang nomor 1. Jadi, undang-undang itu dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar. Oke, yang membuat adalah DPR bersama dengan Presiden. Lalu kemudian garis miring apa tadi? Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu. Perpu yang membuat adalah pemerintah. Pemerintah itu siapa? Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Itu namanya pemerintah. Nah, ini perbedaannya dengan undang-undang ya. Perpu itu dibuat ketika negara dalam keadaan darurat, genting, bahaya, ya, emergensi. Misalnya terjadi ledakan Gunung Merapi. Ya, ledakan Gunung Merapi, atau dulu di Aceh ada namanya tsunami. Nah, pemerintah kalau mau membantu rakyat korban tsunami itu harus ada dasarnya. Tapi tsunami itu kan mendadak, nggak mungkin pemerintah langsung membuat undang-undang. Karena undang-undangnya nggak ada, maka dibuatlah perpu. Jadi perpu itu dibuat ketika negara dalam keadaan darurat dan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Tidak ada undang-undang. Yang membuat adalah pemerintah. Yang keempat adalah PP, Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah itu dibuat untuk melaksanakan undang-undang yang di atasnya. Peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan undang-undang. Siapa yang membuat? Presiden. Yang kelima, Perpres.
peraturan presiden. Peraturan presiden dibuat oleh presiden untuk melaksanakan peraturan yang di atasnya, yaitu peraturan pemerintah dan undang-undang. Nah, untuk melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, dibuatlah namanya Perpres. Oke, sekarang yang keenam. Yang keenam adalah Perda Provinsi, peraturan daerah provinsi. Di Indonesia ada berapa provinsi, Sob? Sil, ada berapa, Sil? Dihidupkan dulu. Ah, kamu itu kebanyakan. Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo. Ada berapa provinsi di Indonesia? Oke, anak sekalian, ternyata waktu Zoom-nya sudah akan habis ya. Sudah akan habis. Hanya 40 menit ya. Di Indonesia itu memiliki 34 provinsi. Ya, anak sekalian, 34 provinsi. Berarti ada perda provinsi 34. Ya, berbeda-beda. Tapi masing-masing provinsi boleh membuat perda sendiri-sendiri. Seberapa banyak? Nah, contoh perda itu adalah misalnya larangan membuang sampah, larangan merokok. Nah, misalnya begitu. Itu nggak ada di dalam undang-undang. Ya. Nah, masing-masing provinsi berbeda-beda. Lalu kemudian yang terakhir adalah perda kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota di Indonesia kurang lebih ada 510. Banyak sekali ya. Karena masing-masing provinsi minimal punya 5. Minimal. Tapi ada yang 8, ada yang 10. Jadi totalnya bisa mencapai 510 kabupaten kota. Nah, gitu. Itulah tadi 7 peraturan perundangan yang ada di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, kalau Bapak lihat kalian semuanya belum memahaminya. Jadi belajarnya ditingkatkan kembali. Dengarkan lagi video-video Bapak dan materi-materi yang ada di Google Classroom. Siap? Karena ujian sebentar lagi. IC semua. Kalau kalian nggak belajar, nggak bisa menjawab nanti. Ya. Nah, belajarlah sesuai dengan kisi-kisi yang sudah Bapak berikan di Google Classroom. Nggak usah belajar yang lain. Belajarlah yang ada di kisi-kisi. Oke ya? Paham anak sekalian ya? Kisi-kisinya udah jelas. Ya? Nah, sebenarnya hari ini Bapak mau memberikan materi yang terakhir, yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ternyata materi yang sebelumnya kalian belum paham sama sekali. Ya, nggak ada yang paham. Oke, bisa ya dipelajari lagi ya. Minggu depan Bapak akan Zoom lagi. Minggu depan adalah pertemuan yang terakhir. Dan Bapak akan tanya, apakah kalian sudah mengerjakan kisi-kisinya? Bukan tugas ya, kisi-kisi itu bukan tugas, tapi kalian belajar nggak dengan kisi-kisi itu? Paham anak sekalian? Paham ya? Ngangguk dong kalau paham. Minggu depan Bapak akan tanya melalui Zoom. Siap? Oke, selamat belajar. Itu saja pertemuan kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.